Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di sampai malam hari ini, malam yang penuh dengan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh dengan keberkahan, ya. Kita masih tetap eksis, tetap istiqamah walaupun sudah berada di penghujung-hujung bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat yang besar daripada Allah, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Dan rasa syukur itu kita tingkatkan dengan mewujudkan dengan amal-amal ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam senantiasa kita sampaikan keharibaan junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan salawat yang senantiasa kita sampaikan ini, kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan ini amalan yang utama itu salah satunya adalah kita meluangkan waktu untuk beriktikaf di masjid dalam rangka memburu, mencari dan menantikan malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Ya. Bukan sama. Kata Allah, khairum min alfi syahri. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama. 1000 bulan berapa tahun? Bagilah 1000 dibagi 12. 1000 tahun dibagi Pak Bu 83 1000 bulan dibagi 12. Karena setahun itu ada 12 bulan. Berarti 1000 dibagi 12 kurang lebih kurang 83 tahun. 4 bulan. Kata Allah, khairum, lebih baik daripada itu. Bukan sama. Maka di sini kita diupayakan bersungguh-sungguh menjelang akhir Ramadan ini, kita lebih dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri mencontohkan kalau sudah 10 akhir Ramadan, dia kuatkan ikat sarungnya. Artinya dia enggak jumpa dengan istrinya dan tidak bergaul dengan istrinya. Jadi kalau di Madinah itu, kalau Nabi sudah habis mandi, mau menyisir rambut, maka Nabi buka jendela, buka pintu, maka Nabi keluarkan kepalanya, maka Siti Aisyah
menyisir rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu aja, Pak. Nah, jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua mata yang tidak akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Ya, satu mata yang digunakan untuk menjaga malam, security, menjaga keamanan lingkungan, menjaga keamanan umat muslim, umat Islam, agar terhindar daripada mara bahaya. Ini mata yang tidak akan dihisap. Dia enggak tidur malam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dalam satu peperangan, itu Nabi ketika malam hari selepas sholat isya, Nabi katakan, siapa yang siap menjaga kemahku pada malam hari ini? Maka satu orang sahabat dia katakan, saya ya Rasulullah. Maka dia berdiri. Kemudian Nabi tanya lagi, kemudian siapa lagi yang mau bersedia untuk menjaga kemahku malam ini? Datang yang lain, dia tanya, mengucapkan namanya Abu Fulana. Orang artinya ayah si Fulan. Kata Nabi, baiklah. Kemudian siapa lagi yang siap? Muncul satu lagi bertanya, dia katakan Ibnu Fulan. Maka setelah selesai majelis, Nabi panggil, siapa tadi yang orang yang bersedia menjaga kemahku pada malam hari ini? Maka datang, bukan 3 orang yang datang, Pak. 1 orang yang datang. Nabi heran, kenapa 1 orang? Tapi tadi 3. Ya Rasulullah, yang 3 tadi itu adalah aku. Ternyata ketika yang pertama dia sebutkan nama dia, yang kedua dia sebutkan nama ayahnya, yang ketiga dia sebutkan nama anaknya. Orangnya sama aja. Abu Fulan, Ibnu Fulan. Ya. Gitu. Makanya ada disebutkan nama Salman, Abah Mudakir, Ibnu, gitu dia. Ibnu Rusli, sebutkan namanya. Jadi 3-3-nya 1 orang. Cuma namanya, panggilannya berbeda, nyebutkannya. Maka kata Nabi, saking senangnya dia nih paham betul untuk menjaga malam itu, menjaga keamanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada musuh, maka mata yang seperti itu tidak akan dihisap pada hari kiamat dan tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka kalau di lingkungan kita, Bapak Ibu, ada kena giliran ronda malam, jangan jadikan beban itu. Kenapa? Pahalanya mata Bapak itu nggak akan dihisap pada hari kiamat. Giliran ada surat panggilan dari Kepling, ini giliran Pak Ashab malam ini untuk jaga malam. Saya boleh nggak saya bayar 50.000 untuk absen, umpamanya? Jangan, Pak. Gunakan kedua mata kita itu malam itu kita gunakan untuk menjaga keamanan lingkungan. Apalagi katanya ini sekarang rawan. Kalau sudah akhir Ramadan, di masjid-masjid terkadang ada rawan pencurian sepeda motor. CCTV kadang-kadang nggak mempan dia menjaga, cuma melihat nengokin aja dia. Dan dia nggak bisa ngomong. Pak Supriyadi itu ada yang ngambil, nggak bisa ngomong CCTV-nya. Nengok aja dia, perhatiin. Ku rekam ini. Nanti kalau ada yang nengok baru ku kasih tahu, kata CCTV-nya. Maka di sini dibutuhkan orang. Maka ada orang yang bisa menjaga orang sedang ibadah, kemudian dia jaga, ini pahalanya luar biasa. Ada lagi satu orang ketika diutus Nabi untuk menjaga malam, dia pergi ke atas bukit. Dia pergi ke atas bukit satu malam sampai ada yang sholat. 2 orang diutus Nabi, ya. Ketika malam hari ternyata dia yang satu sedang tidur, yang satu berjaga. Tapi jaganya itu dia sedang sholat. Ketika dia sholat itu musuh memanah badan dia sehingga berdarah. Pada waktu itu sahabat itu sedang baca surah Al-Kahfi ayat ke-19.
yang tulisannya wal yatalataf wala yus'irunna bikum ahada. Kalau Quran yang lama-lama itu, Pak Bu, itu ada warna merah wal yatalataf di situ. Sekarang nggak ada. Kalau kisahnya seperti itu, sahabat ini sedang security jaga malam, datang musuh dipanah, saking sudah nggak tahannya badannya itu, baru dibangunkan kawannya. Sudah berdarah. Jadi orang yang jaga malam itu sebenarnya pun dia tidak beribadah nggak apa-apa. Kenapa? Sudah mendapatkan pahala orang yang beribadah di malam hari itu. Begitu juga dengan kita ini, Pak. Ya, 10 akhir Ramadan ini coba kita jaga mata kita. Jangan tidur. Ibu-ibunya bisa berada di rumahnya, di musola, di mihrabnya. Ya, bangun mungkin jam 1 kita mulai, jangan tidur lagi. Kita gunakan mata kita itu untuk ibadah. Kemudian jaga, ini matanya tidak akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ini mata yang pertama, digunakan untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Yang kedua, ada mata yang kedua itu digunakan karena menangis terhadap dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Malam hari dia bermuhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaknya setiap diri melihat, membaca, mengoreksi seberapa banyak diri dia, perbuatan dosanya, kebaikan amalnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mempersiapkan hari dirinya untuk hari esok. Ini muhasabah. Menangis dengan hasil muhasabah ternyata dosanya lebih banyak. Lebih banyak dia dosanya, maka dia beristighfar kepada Allah. Dengan istighfarnya itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia munculkan kesalahan dia kepada Allah. Ya Allah, banyak dosaku lahir batin. Bukan cuma salah di lahir, tapi di batin juga banyak. Terutama suka buruk sangka kepada Allah. Sampai muncul, salah apa aku sama Allah? Kok sampai 3 kali Allah buat aku kayak gini? Macam kita ini orang yang gak punya salah Pak sama Allah. Ya. Istighfar dia. Dengan istighfar itu dia nangis, matanya itu mengeluarkan air mata, Bu. Maka mata ini tidak akan dihisap sama Allah. Tidak akan ditanya sama Allah mata yang seperti ini. Di saat orang-orang sedang tidur, wan nasi naum. Di saat manusia sedang tidur tapi dia berdiri, dia duduk, bersimpuh, berpasrah diri, bermuhasabah, mengenang dosa-dosa dia kepada Allah lahir batin. Dosa yang pernah dibuat dia kepada orang tuanya dulu. Dosa yang pernah dia buat kepada istrinya atau suaminya, apalagi dosa terhadap anak-anaknya. Kita nih Pak, orang tua banyak salah kita sama anak-anak. Kita nih orang tua dihisab sama Allah, ditanya perbuatan kita. Tapi kalau anak-anak itu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang belum balik, itu sering kita marahin Pak. Itu anak-anak segitu nggak dihisab sama Allah. Kita yang dihisab. Kira-kira cocok nggak orang yang dihisab memarahi orang yang nggak dihisab? Sebenarnya nggak cocok, hadirin yang mulia. Maka banyak salah kita sama anak. Jangan cuma kita berpikiran jadi anak durhaka, kamu anak durhaka. Itu mulut kita yang aja Pak yang doakan anak kita jadi anak durhaka. Nauzubillah. Coba, ya kan? Seperti Syekh Sudais, Abdurrahman As-Sudais. Satu riwayat itu ibunya itu udah ngasih makan, sudah menyediakan hidangan makan, datang Imam As-Sudais ini, dibawanya pasir dari luar, disiramkan ke makanan itu. Kata mamanya, oh memang, kudoakan kau jadi imam Masjidil Haram. Terjadi Pak. Dengan doa orang tua.
Ternyata doa salah satu doa ibu yang makbul itu ketika ibu tuh kesel sama anak, doakan yang baik. Itu dikabulkan sama Allah. Cuman di situ kita lalai. Kita lebih banyak keluar tanduknya, Pak, ketimbang keluar doa kita, ya. Nah, muhasabah. Mata kita muhasabah. Enggak dihisab sama Allah. Dosa kita sama jiran tetangga. Mulut kita sering nyinyir, ya kan? Tengok kawan di tetangga udah kereta baru, kita masih kereta Astuti, ya kan? Tetangga udah keluaran baru keretanya, kita masih keluaran tahun lama juga. Nyinyir mulut kita. Tengok itu, Bang. Aha. Apalagi istri ini banyak kali dosa sama suami. Nanti di akhirat itu salah satu penghuni neraka itu paling banyak ibu-ibu, bukan laki-laki. Jangan salah, Bu. Maka beruntung kami jadi laki-laki, bapak-bapak ini. Kenapa? Di mana dosanya? Salah satunya karena tidak bersyukur kepada suaminya. Suami sudah capek banting tulang, ya. Siang malam terkadang ternyata pendapatannya pas-pasan. Ibu bilang, masa bang segini? Nggak bisa dapat yang lebih banyak lagi, bang. Kenapa? Hasil pemberian jerih payah suami itu senantiasa tidak disyukuri sama istrinya. Terkadang-kadang suaminya pernah ngasih cincin, tapi karena berantem sama suaminya, bang, udah sekian tahun aku hidup sama abang, nggak pernah bang menyenangkan hatiku. Cincin pun nggak pernah bang belikan, anting-antingnya sebiji pun nggak pernah bang belikan. Padahal dulu pernah, walaupun cuma setengah gram dibelikan sama suami. Tapi rasa syukur ibu nggak ada. Nah, yang seperti ini nih ciri-cirinya. Nah, mudah-mudahan di sini nggak ada. Ibu-ibu di sini insya Allah semuanya soleh-soleha. Apalagi tiap minggu sholat tasbih sama kiai kita, ustadz kita, guru kita, ya kan? Kiai Yazid Mufti Al-Madinah. Nah, ya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabah ini penting. Ya. Apalagi kadang suaminya memang susah, tukang becak pula umpamanya. Sekarang saingannya Grab, Gojek, ya kan? Abang ini kalau cari sewa tuh jangan nunggu di kampung lalang, keliling bang, keliling, ya kan? Keliling bang, jangan di situ aja, kelilinglah dia. Dapat rupanya satu hari 100.000 dikasih. Kan banyak kan bang? Abang keliling lagi bang, makin jauh bang makin banyak. Keliling sampai sana, besok 500.000 dapat. Keliling lagi bang, sampai jauh bang, sampai mungkin Rantau Perapat, abang mungkin dapat banyak bang. Keliling dia sampai Rantau Perapat pak. Dibawanya 5 juta. Kan dapat banyak kan bang 5 juta, betul kan bang? Ku bilang, kata istrinya. Dari mana nih? Udah kujual becaknya. Makanya dapat 5 juta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu Pak. Ya. Maka penting kita ini sebagai orang ini, berapapun yang diberikan terhadap suami, ibu, syukuri. Mungkin dari rasa syukur itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan cukupkan rezeki itu. Nah, Sayyidina Fatimah, itu ciri satu contoh seorang istri yang gak pernah menuntut banyak terhadap suaminya. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kalau usaha siap salat duha dia berangkat di pasar ditanya, ini ada unta? Unta siapa ini? Unta saya jual ya, tapi saya utang ini, saya beli, saya utang. Nah, belinya 140, jualnya 200. Ditanya, semua dikasih sama istrinya, nggak pernah nuntut. Nah, begitu dahsyatnya, ya. Sampai Allah ceritakan dalam surat Al-Insan itu tentang keluarga Sayyidina Ali dengan Fatimah. Kalau siap subuh itu senantiasa dibaca kalau hari Jumat. Pasangnya surah As-Sajadah dengan Al-Insan. Tapi jarang masjid yang buat kayak gitu. Kenapa? Ditengok As-Sajadah panjang kali. Dibagi 2 seringnya. Nah, padahal sunnahnya itu rakaat pertama As-Sajadah, rakaat kedua Al-Insan. Coba ya rahmati Allah, ini muhasabah. Dosa kita banyak.
Apalagi dosa sama keluarga kita belum lagi, ya. Sama keluarga yang satu perut, satu ayah, satu emak dulu dilahirkan, dalam rahim yang sama pun kita masih banyak salahnya. Terkadang adiknya, ya, merasa kadang-kadang nggak dihormati sama abangnya, nggak disayang. Abang merasa nggak dihormati sama adiknya yang tua. Merasa tua, merasa muda, mentang-mentang adik nggak pernah diiniin, macam Pak. Dan kadang-kadang gesekan itu bukan cuma dari adiknya, adik kandungnya. Bisa dari gara-gara ipar, bisa dari mertua, macam. Maka dosa itu paling banyak. Maka istighfar. Ya. Abu Nawas lihat, satu orang wali. Syair dia itu luar biasa. Ilahi, ya, dia katakan, lastu lil firdausi ahlan wala aqwa 'alan naril jahim wa habli taubatan waghfir junubi fa innaka ghafurur rahim. Ya. Dia katakan, wahai Allah, aku ini enggak pantas masuk ke dalam surga, tapi diriku juga enggak kuat masuk ke dalam neraka. Dosaku banyak bagaikan pasir di pantai, tapi pengampunan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada itu. Itu satu syair yang memohon pengharapan kepada Allah. Kalau orang di pesantren dulu, orang habis tahajud berjamaah itu senantiasa baca syair ini, Pak. Kalau di Jawa Barat biasanya itu mereka siap sholat Jumatan baca syair ini. Ada yang begitu dengan tawajuhnya dia bisa meneteskan air matanya. Ada yang dianggap syair itu hanya sekedar biasa saja karena nggak ngerti maksudnya. Ini luar biasa. Ya. Ini pentingnya kita muhasabah. Maka malam ini itikaf, caranya Allah untuk memberikan pembelajaran kepada kita agar kita bisa digunakan kedua mata ini tidak dihisap sama Allah. Itikaf, walaupun mulainya Bapak mungkin berkekuatan untuk tidur dulu, silakan. Tapi malam setelah bangun tidur itu gunakan, minta kepada Allah, muhasabah kepada Allah, istighfar agar dosa-dosa kita ini diampuni sama Allah. Ramadan ini penuh dengan pengampunan, baik siang maupun malam, dari awal sampai akhir. Ini janji Allah. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban, iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sini enggak disebutkan sama Nabi, pertengahan, awal, akhir enggak disebutkan. Tapi dari awal kita sudah berdiri malam, salat tahajud, qiyamul lail, sampai nanti akhir daripada Ramadan, itu diampunkan dosa kita yang telah lalu. Begitu juga dengan puasa yang kita lakukan di siang harinya, dari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan, semuanya ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang malam ada pengampunan. Enggak tentu waktunya, semua ada. Maka ini kita gunakan, Pak. Nikmat yang Allah berikan ini. Maka mata ini kita gunakan. Kita punya dua mata, ya. Maka kita gunakan supaya tidak dihisap sama Allah. Cuma satu mata yang akan dihisap sama Allah. Dua mata yang digunakan tadi itu tidak akan dihisap, satu mata yang dihisap. Apa itu? Mata pencaharian Bapak itu akan dihisap sama Allah. Kalau mata pencahariannya itu benar, halal, akan dihisap. Kalau salah, akan diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar demikian yang baik datang daripada Allah. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.